Bab 921. Clue, siapa yang kamu bicarakan? Tanya Kelly dengan santai. Tidak ada, hanya seorang kenalan. Tepat saat itu, beberapa penggemar Clue mendatangi Clue sambil membawa buket bunga yang sangat besar. Clue, apa yang baru saja kamu lakukan sungguh sempurna, luar biasa. Terima kasih. Boleh aku minta tanda tanganmu? Seorang penggemar menatapnya dengan penuh harap. Tentu. Di mana aku harus tanda tangan? Clue tidak melihat pulpen dan kertas. Tanda tangani saja di sini. Penggemar itu menunjuk ke bahu kiri dan mencondongkan tubuhnya mendekati Clue. Clue tersenyum canggung, namun tetap sopan saat memberikan tanda tangannya. Terima kasih. Aku sayang kamu. Aku mau ke atas dulu untuk istirahat, kata Clue kepada direktur dan menuju ke atas. Dia sedang duduk di ruang tamu dan memikirkan tentang penampakan Nicole tadi ketika seseorang mengetuk pintu. Datang. Nora mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Aku di sini untuk mengunjungimu. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Clue. Apakah kamu ada waktu siang ini? Ayo makan siang bersama. Nora mengajak Clue dengan ekspresi serius. Clue mengamati Nora sejenak. Kenapa tidak? Di restoran, Nora memotong steaknya dan melirik Clue. Apakah pekerjaanmu berjalan baik akhir-akhir ini? Semuanya berjalan cukup baik. Clue masih tidak terlalu ramah. Nora tersenyum. Kakek akan mengundang Nicole dan Jared ke rumahnya beberapa hari lagi. Apakah kamu bebas untuk kembali? Saya belum tahu bagaimana jadwalnya nanti, tetapi pasti ada waktu. Clue membayangkan keluarga itu berkumpul dan berharap sesuatu akan terjadi. Nora melihat sekeliling lalu menatap Clue. Menurutmu apa yang akan terjadi jika keluarga mengetahui bahwa Nicole mencuri berlian yang sangat berharga itu? Dia siap mempermalukan Nicole di depan anggota keluarga. Kau tidak akan mengatakannya di depan umum, kan? Clue mengira Nora cukup bodoh untuk melakukan itu. Kenapa aku harus melakukannya sendiri? Tentu saja, orang lain akan melakukan pekerjaan kotor ini. Tapi mungkin itu membutuhkan bantuanmu. Kerja sama. Nora meliriknya dengan pandangan penuh arti. Kau ingin aku bekerja sama? Apa maksudmu? Clue tidak mengerti apa yang dimaksud Nora. Pasti ada yang bertanya padamu soal berlian itu. Kalau sudah waktunya, asal kau bersikeras bahwa berlian yang kau serahkan pada Nicole adalah berlian hijau Dresden yang asli, orang-orang pasti tidak akan mengira kau berbohong, tetapi Nicole yang mencuri berlian itu dan tidak mengakuinya. Mata Nora berbinar saat ia mulai memikirkan rencana itu. Jantung Clue berdebar kencang, karena ia tidak menyangka Nora bisa begitu licik di usianya yang masih muda. Tidak masalah. Sepertinya aku harus ke sana sendiri. Selama ia bisa menjelek-jelekkan Nicole, ia akan punya kesempatan untuk memisahkan Nicole dan Jared akan menjadi miliknya. Akan lebih baik jika kau bisa pergi. Nora tak lupa memberi hormat dengan topi tinggi. Setelah makan siang, Nora pergi. Memanfaatkan waktu ketika Clue dan Nora sedang makan siang, Nicole memberi Kelly beberapa instruksi tambahan sebelum pergi. Nicole kembali ke villa dengan pemandangan laut, dan Tia sangat gembira melihat Lamborghini keren itu seolah-olah dibeli untuknya. Mobil ini keren sekali. Mobil siapa ini? Tia berjalan mengitari mobil itu dan tidak bisa mengalihkan pandangannya. Itu milikku, ucap Nicole dengan tenang. Milikmu. Kamu membeli mobil. Bab 922. Jaredlah yang membelikannya untukku, kata Nicole dengan gembira. Tuan Johnston benar-benar punya selera. Mobil yang dibelikannya untukmu tidak hanya mewah, tetapi juga sangat sesuai dengan gayamu. Beri dia like. Sudahlah. Apa yang sedang dilakukan nenek? Tanya Nicole. Dia hanya berjemur sebentar, dan sekarang dia menjemur selimutnya. Tia tidak dapat memahami perilaku Nyonya Walleser. Tidak apa-apa. Nenek terbiasa tinggal di desa pegunungan, dan dia merasa tidak nyaman jika tidak melakukan sesuatu setiap hari. Biarkan dia melakukan apapun yang dia inginkan, asalkan dia tidak terluka, kata Nicole kepada Tia, yang kemudian mengerti. Jangan khawatir, aku akan menjaganya. Tia meyakinkan Nicole. Nenek, aku pulang. Nicole menghampiri Mrs. Walleser, yang sedang menjemur selimutnya. Kamu sudah kembali. Aku akan membuat sesuatu untuk dimakan. Kamu suka apa? Mrs. Walleser menghentikan apa yang sedang dilakukannya.
Dia memegang tangan Nicole dan berjalan kembali ke dalam rumah. Ketika mereka sampai di dapur, Walleser menyadari bahwa dia tidak tahu cara menggunakan peralatan dapur. Dia melihat sekeliling, tidak tahu harus berbuat apa. Nicole dan Tia tersenyum satu sama lain saat melihat itu. Nenek, kamu bisa memberitahu mereka apa yang ingin kamu lakukan. Kamu tidak harus melakukannya sendiri, kata Nicole. Sayang, saya sudah tua dan tidak bisa berbuat apa-apa. Nyonya Walleser putus asa. Nicole menatap Walleser, dan ingin membantunya mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Nenek, ada sesuatu yang aku perlu bantuanmu. Ketika dia mendengar Nicole membutuhkan bantuannya untuk sesuatu, dia langsung bersemangat dan menatap Nicole. Ada apa? Tidakkah kamu tahu cara merawat bunga di rumah lamamu? Aku punya beberapa pot bunga dan aku ingin kamu membantuku merawatnya. Baiklah, bawa saja ke sini. Saya jamin bunga-bunga itu akan mekar setiap hari. Ucap Ibu Walleser sambil tersenyum. Baiklah, aku akan membawakan bunganya sore ini. Oke, apakah kita akan makan siang dengan roti lapis atau pasta? Tanya Nicole kepada Mrs. Walleser. Pasta saja, kamu kan kerja di luar. Makan pasta akan membuatmu merasa kenyang lebih lama. Ibu Walleser benar-benar peduli pada Nicole, yang masih gadis kecil yang sama yang membutuhkan perhatiannya. Baiklah, kalau begitu kita akan makan pasta. Setelah makan siang dengan Mrs. Walleser, Nicole meninggalkan belanja bunga pada Tia dan kemudian pergi ke kamarnya. Nicole sangat senang menerima pesan dari Zain ketika dia mengeluarkan laptopnya dan menyalakannya. Tidak nyaman untuk menghubungi Anda sekarang, tetapi jangan khawatir tentang saya. Nicole melihat pesan yang dikirim Zain kepadanya dan mencoba mencari tahu apa yang telah terjadi padanya. Zain mungkin terluka, dia hanya akan memberitahuku untuk tidak khawatir saat dia terluka. Nicole tidak bisa lagi duduk diam dan menanyainya. Kamu ada di mana? Dia kemudian segera menghubungi Kal. Di mana kamu, Kal? Saya berada di pintu keberangkatan, baru saja akan menaiki pesawat pulang. Jangan naik pesawat. Tunggu aku datang ke tempatmu. Kal bingung, tetapi dia tahu Nicole pasti punya alasan. Jadi dia meninggalkan bandara dan mencari tempat menginap. Nicole ingin segera memesan tiket pesawat untuk bertemu Kal, tetapi menyadari bahwa kakeknya masih menunggu untuk menemuinya dan Jared. Ia mengeluarkan telepon dan menelepon Jared. Apakah kamu ada waktu malam ini untuk pergi bersamaku menemui kakekku? Nicole terdengar mendesak. Apa yang terjadi? Jared jelas merasakan ada sesuatu yang salah dengan Nicole. Tidak ada. Hanya saja kakek ingin kita kembali dan makan malam bersamanya. Nicole tidak menceritakan apa yang telah terjadi. Tentu, aku akan menjemputmu nanti. Bab 923. Tidak apa-apa, aku akan menyetir sendiri ke sana. Nicole ingin sampai di sana secepatnya. Jika ia punya cukup waktu, mungkin ia bisa naik pesawat terakhir. Sampai jumpa di rumah kakekku. Nicole menutup telepon. Merasa Nicole agak risih, Jared meletakkan dokumen di tangannya dan langsung pergi ke rumah Tuan Riddleser. Kakek, Jared dan aku akan kembali menemuimu sebentar lagi. Nicole memanggil kakeknya. Baiklah, aku akan meminta seseorang untuk mengaturnya sekarang. Kalian datang saja. Tuan Riddleser sangat gembira mendengar bahwa Nicole akan datang bersama Jared. Nicole mengemasi barang-barangnya dan kemudian memanggil Tia. Aku mungkin tidak akan tinggal di sini untuk sementara waktu, jadi kamu jaga nenek dengan baik. Baiklah, Nicole. Tia tidak bertanya lagi. Nicole datang ke kamar Ibu Walleser untuk mengucapkan selamat tinggal. Nenek, kakek memintaku untuk tinggal di rumahnya untuk sementara waktu. Aku mungkin tidak akan datang ke sini untuk menemuimu selama beberapa hari. Jika kamu butuh sesuatu, katakan saja pada Tia. Dia akan mengurusmu. Jangan khawatir, aku bisa mengurus diriku sendiri. Kau lanjutkan saja pekerjaanmu. Jangan khawatirkan aku. Mrs. Walleser tahu. Nicole sibuk dan tidak ingin membebaninya. Aku akan kembali menemuimu setelah aku selesai. Nicole memeluk Tuan Walleser, cukup lama lalu bangkit dan pergi. Lamborghini itu melaju kencang menuju rumah
Riddle Sir. Saat Nicole tiba dan memarkir mobilnya, ia melihat Jared menunggunya di pintu masuk. Kau menungguku. Nicole menghampiri dan meraih lengannya. Apa katamu? Ayo kita masuk bersama. Nicole menggandeng tangan Jared dan berjalan masuk ke dalam rumah besar itu. Tuan Riddle Sir dan Daniel serta istrinya sedang duduk di dalam sambil mengobrol ketika mereka melihat Nicole dan Jared masuk. Kakek, ibu, ayah. Nicole adalah orang pertama yang menyambut mereka. Kemarilah, kata Tuan Riddle Sir. Tuan Riddle Sir, Tuan dan Nyonya Riddle, apa kabar? Jared menyapa mereka dengan sopan. Silakan duduk. Nicole dan Jared duduk di sebelah Tuan Riddle Sir, ketika suara-suara datang dari pintu. Mereka melihat ke arah pintu dan melihat 3 keluarga lainnya. Ayah, kenapa ayah memanggil kami terburu-buru? Tanya Damien sambil berjalan ke arah Tuan Riddle Sir. Duduk dan bicara. Hari ini adalah pertama kalinya Nicole dan Jared kembali setelah mereka bertunangan, jadi saya memanggil semua orang untuk meramaikan suasana. Ucap Bapak Riddle Sir, setelah semua orang duduk. Jadi, itulah inti masalahnya. Damien menganggap ini masalah besar. Ia menatap Nicole dengan pandangan meremehkan, tetapi tidak berani menatap Jared. Dillon menatap Jared. Tuan Johnston, saya terlalu sibuk untuk minum bersama Anda pada hari pertunangan Anda. Namun, hari ini, kita akan minum bersama. Dillon mengambil segelas anggur untuk bersulang untuk Jared. Tentu saja, sebagai tanggapan, Jared mengambil gelasnya untuk bersulang untuk Dillon. Nicole, bagaimana kamu menemukan rumah itu? Tuan Riddle Sir menatapnya. Sangat nyaman. Kamu benar-benar pandai memilih rumah. Pemandangannya luar biasa. Kamu bisa pergi melihatnya saat kamu punya waktu. Nicole berterima kasih padanya. Aku senang kamu menyukainya. Ketika dia melihat Nicole menyukainya, dia tahu itu sepadan. Itu rumah peninggalan kakek, kamu tidak bisa mengharapkan sesuatu yang kurang dari itu, kata Karen sambil bermata hijau. Kamu telah memberikan Nicole sebuah villa dengan pemandangan laut. Mengapa kita tidak memilikinya? Tanya Raine. Itu hadiah pertunangan Nicole. Saat kalian bertunangan, aku akan membelikan kalian masing-masing sebuah rumah juga. Tuan Riddle Sir menatapnya sambil tersenyum. Karena Tuan Riddle Sir sudah berkata demikian, Raine tidak berani meminta apapun dan hanya bisa duduk dengan kesal. Chloe melirik Jared sesekali, sambil berpikir mengapa pria yang setampan dan kaya raya itu bukanlah lelaki yang disukainya. Bab 924. Chloe menoleh ke arah Tuan Riddle Sir. Kakek, bagaimana pendapatmu tentang berlian hijau Dresden yang aku minta Nicole berikan padamu tempo hari? Sebelum Tuan Riddle Sir sempat mengatakan apapun, Snow menimpali. Tidak ada berlian hijau Dresden yang Anda bicarakan. Itu hanya berlian biasa. Chloe langsung menatap Snow dengan heran. Apa katamu? Berlian biasa? Ya, Raine dan aku sama-sama hadir hari itu. Di dalam kotak itu hanya ada berlian biasa, kata Snow dengan yakin. Awalnya, Tuan Riddle Sir ingin mengecilkan masalah itu, tetapi sekarang tampaknya dia tidak bisa. Tidak mungkin. Aku melihatnya ketika Henry membawanya kepadaku, itu bukan berlian biasa. Aku bahkan sengaja memeriksanya lagi sebelum aku menyerahkannya kepada Nicole. Chloe menatap Snow dengan wajah terkejut. Nicole, apa yang baru saja dibicarakan Snow? Chloe menatap Nicole dengan tidak percaya. Seluruh keluarga mengerti apa maksudnya saat itu, dan mereka semua, termasuk Jared, menatap Nicole. Ketika aku membawa kotak itu ke kakek dan membukanya, memang ada berlian biasa di dalamnya, kata Nicole dengan tenang. Nicole, apa yang kau bicarakan? Saat aku membawanya kepadamu, itu bukan berlian biasa. Aku sudah bilang padamu untuk berhati-hati, apakah kau sudah lupa semua itu? Chloe menatapnya dengan wajah bingung dan tatapan bertanya di matanya. Mengapa Chloe ingin mencuri sendiri? Apakah kamu mengambilnya dan tidak berani mengakuinya, Nicole? Snow menyimpan dendam terhadap Nicole karena telah mencuri Harvey darinya, jadi dia memihak Chloe. Ya, Chloe tidak akan mengambil barang-barangnya sendiri. Jelaskan kepada semua orang dengan cepat, apakah ada sesuatu yang terjadi di jalan. Jika sesuatu benar-benar terjadi dan kamu kehilangan berlian itu, Chloe tidak akan menyalahkanmu. Nora tampaknya berbicara mewakili Nicole,
Tetapi sebenarnya, dia mencoba meyakinkan orang lain bahwa Nicole telah merusaknya. Jared ingin membantu Nicole, tetapi dia tidak tahu apa yang sedang terjadi dan tidak punya cara untuk membelanya, kecuali merasa cemas untuk Nicole. Aku tidak percaya ini terjadi, Nicole. Apa kau melihat berlian itu dan ingin mengambilnya sebagai milikmu sendiri? Karen menunjuk Nicole. Dalam benaknya, Nicole lah yang menukar berlian hijau Dresden dengan berlian biasa, karena gadis seperti Nicole dari pedesaan kemungkinan besar akan mencuri saat melihat barang semahal itu. Sepertinya kalian semua cukup mengenal clue untuk berpikir aku telah mengutak-atiknya, bukan? Nicole menatap mereka dengan dingin. Biar aku tanya kalian, apa yang clue suka? Dia menatap mereka satu persatu, tetapi tak seorang pun, bahkan Miley, bisa menjawab. Tidak ada yang tahu, kan? Kalau kalian semua tidak tahu, apa yang membuatmu berpikir dia bukan tersangka? Apakah hanya karena dia yang mempercayakannya padaku? Sejak dahulu kala, penggelapan telah terjadi berulang kali. Kalian semua mencurigaiku tanpa bukti. Apakah kalian semua melakukannya dengan sengaja? Nicole melirik wajah mereka, dan tidak ada yang berani menatap matanya. Aku akan mencari tahu kebenarannya dan membersihkan namaku, tetapi aku juga tidak akan membiarkan orang jahat mendapatkan hukuman yang pantas mereka dapatkan. Kakek, terima kasih sudah mengundang kami. Kami masih ada urusan, jadi kami akan pergi sekarang, kata Nicole, berdiri bersama Jared dan langsung pergi. Kalian semua telah merusak acara kumpul keluarga. Apakah berlian sepenting itu? Tuan Riddlesir sangat marah. Alfred, cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku ingin menghukum mereka yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam keluarga dengan berat, katanya dengan dingin dan naik ke atas. Keheningan menyelimuti ruang tamu. Tak seorang pun menyangka Tuan Riddlesir akan kehilangan kesabarannya seperti ini. Semua orang di meja saling memandang, dan tak seorang pun tahu apa yang harus dilakukan. Kami pergi dulu, kata Daniel setelah beberapa lama saat ia pergi bersama keluarganya. Ketiga kakak laki-lakinya melihat wajah masam Daniel untuk pertama kalinya. Bab 925. Kenapa kalian masih duduk di sini? Bubar, kata Damien dengan ekspresi kesal di wajahnya. Apa yang seharusnya menjadi reuni yang indah telah dirusak oleh manipulasi licik Nora, dan itulah hasil yang ingin dilihatnya. Di dalam mobil, Jared menatap Nicole tanpa berkata apa-apa. Dia yakin Nicole bukan orang seperti itu. Nicole tiba-tiba menghentikan mobil di pinggir jalan dan menatap Jared. Aku tidak akan mengantarmu kembali ke villa. Jared menatap mata Nicole. Kamu mau pergi kemana? Awalnya, Nicole tidak berencana untuk memberitahunya, tetapi mereka begitu kesal malam ini sehingga Nicole takut suaminya akan mengkhawatirkannya jika dia tidak memberitahunya lagi. Aku akan pergi ke luar negeri untuk mengurus beberapa hal. Di luar negeri. Sekarang, Jared tidak bertanya apa yang sedang terjadi, tetapi menatapnya dengan wajah serius. Ya, penerbangannya sebentar lagi. Dia tahu dia tidak bisa menghentikannya dan Nicole pasti punya urusan mendesak yang harus diselesaikan. Dia mengulurkan tangan dan membelai rambutnya. Seberapa cepat kau akan kembali? Nicole menarik napas panjang. Aku tidak tahu. Jared meliriknya dan mencium bibirnya cukup lama. Jaga dirimu. Ingat, ada seseorang di kota ini yang akan selalu menunggumu. Mata Nicole memerah karena emosi saat ia memeluk Jared cukup lama. Ia kemudian dengan lembut melepaskannya dan mengambil liontin dari lehernya lalu meletakkannya di tangan Jared. Aku akan kembali dengan selamat. Nicole menatapnya penuh kasih sayang. Aku akan mengantarmu. Tidak apa-apa. Nicole keluar dari mobil dan memanggil taksi menuju bandara. Jared keluar dari mobil dan melihat taksi yang membawa Nicole menghilang di kejauhan dengan penuh emosi. Ia kemudian masuk ke dalam mobil dan menginjak pedal gas untuk mengejar taksi itu. Di gerbang keberangkatan, Nicole menoleh ke belakang tanpa sadar dan terkejut melihat sosok yang dikenalnya di antara kerumunan. Jared berdiri di luar sambil menatapnya. Nicole melambaikan tangannya lalu menaiki pesawat. Sambil memperhatikan Nicole pergi, dia mengangkat tangan dan menghentikannya di udara. Nicole duduk di pesawat dan melalui jendela kecil, ia masih bisa melihat Jared berdiri di depan jendela setinggi langit-langit, memperhatikan pesawat yang menunggu lepas landas.
Ia segera mengeluarkan ponselnya dan menyalakan senter lalu melambaikannya di depan jendela, berharap Jared bisa melihatnya. Masih di depan jendela setinggi lantai, Jared juga menyalakan senter ponselnya, dan keduanya saling menatap seolah-olah mereka bisa berkomunikasi lewat telepati. Pesawat itu lepas landas ke angkasa, dan tatapan Jared ikut terangkat bersama pesawat itu hingga tak terlihat lagi. Di dalam pesawat, Nicole menggenggam ponselnya dengan kedua tangan. Tiba-tiba perasaan was-was yang belum pernah ia rasakan sebelumnya menyergapnya. Dulu, ia pemberani dan tak kenal takut, pergi kemanapun tanpa rasa khawatir. Ia bertanya-tanya apa yang salah dengan dirinya kali ini, mempertanyakan perasaan yang seharusnya tidak ia miliki ini, dan menduga-duga apakah itu karena dirinya. Dia menyalakan ponselnya lagi, melihat foto-foto yang mereka ambil bersama di pantai, hampir patah hati. Cal telah menerima informasi penerbangan Nicole dan datang ke bandara untuk menjemputnya. Nicole baru saja keluar dari bandara ketika dia melihat Cal. Mereka saling berpelukan. Sudah lama sekali. Sudah lama sekali. Masuklah ke mobil. Cal masuk ke kursi pengemudi dan menyalakan mesin mobil untuk melaju meninggalkan bandara. Nicole memeriksa kamar hotel untuk memastikan keamanannya sebelum mengeluarkan laptopnya. Bab 926 Hak Cipta Novel Drama, Org, Hak Cipta dilindungi undang-undang. Apakah kamu membawa komputermu? Nicole bertanya pada Cal. Benar, ini pesan yang dikirim Zain padaku tempo hari. Coba telusuri koordinat yang dikirim dalam pesan ini untuk mengetahui di mana Zain berada. Nicole menatap Cal. Baiklah, saya akan segera memeriksanya. Cal segera mencarinya di komputernya. Tidak ada sinyal yang terdeteksi. Cal menatap Nicole dan menggelengkan kepalanya. Nicole menghela napas panjang, bertanya-tanya lawan macam apa yang telah dihadapi Zain dan di mana dia sekarang. Ada banyak pertanyaan dalam benak Nicole. Ia bersandar di kursinya dan memejamkan mata sementara Cal terus mencari koordinat Zain. Selama Zain muncul sekali, ia dapat menentukan perkiraan lokasinya. Dua di antaranya menatap komputer, satu bermeditasi di kursi hingga fajar. Aku sedang menyiapkan sarapan. Kau tunggu di sini, kata Cal dan keluar. Nicole bangkit dan berjalan berkeliling, melihat keluar jendela ke kota gedung-gedung tinggi. Dia hanya punya satu tujuan di pikirannya, yaitu menemukan Zain. Tak lama kemudian, Cal kembali membawa sarapan. Mereka menyantapnya dan melanjutkan pencarian koordinat Zain. Tiba-tiba, komputer Nicole menerima pesan baru. Ia buru-buru memeriksa, pesan itu dari Zain. Jangan datang padaku. Cal, cepat cari tahu dari mana pesan itu dikirim. Nicole memberi perintah cepat. Dengan tangan kirinya pada keyboard dan tangan kanannya pada mouse, Cal dengan cepat mencari koordinat pesan Zain dan segera menemukan perkiraan lokasinya. Batu ini. Nicole mengeluarkan ponselnya dan menekan sebuah nomor. Rowan, aku butuh senjata. Alamatnya sudah dikirim ke ponselmu. Semuanya ada di sana. Rowan membantunya mengaturnya tanpa bertanya. Bagus. Kapan kita berangkat? Tanya Cal. Dalam 10 menit. Nicole tampak seperti seorang pemimpin. Ya, Cal mengantar Nicole ke alamat yang diberikan Rowan. Saat jendela besar itu perlahan terbuka, Cal mengemudikan mobilnya ke dalam. Halo, Rowan memintaku datang untuk mengambil sesuatu. Wajah Nicole dingin dan tanpa ekspresi. Silakan masuk. Seorang pria berjas menuntun mereka masuk. Silakan pilih apa saja di dalam. Pria berjas itu memberi isyarat untuk mengundang. Nicole dan Cal masuk dan mengambil beberapa senjata yang dibutuhkan, lalu pergi. Saat mereka pergi, pria berjas itu memberi Nicole pagar dengan jarak tak terbatas. Jika dalam kesulitan, hubungi kami. Nicole menatapnya dengan pandangan mengiyakan sebelum meninggalkan mobilnya menuju kejauhan. Navigasi ke Roka ST, perintah Nicole. Tujuannya telah ditetapkan ke Roka ST, kata asisten cerdas itu. Cal mengemudikan mobil 4x4 itu menuju Roka ST. Jalan menuju Roka ST ternyata sepi. Tidak ada satu mobil pun di sini. Saya khawatir tempat ini sedang diawasi. Cal memperingatkan. Nicole melihat keluar mobil. Sekalipun ada gunung berapi di depan, kita akan melewatinya. Tetap waspada. Dalam video,
Mobil 4x4 itu melaju menuju Roka ST. Bab 927. Franco, ada kendaraan masuk ke Roka ST. Seorang pria melaporkan. 1. Tidak masalah berapa banyak. Tidak apa-apa asalkan mereka tidak turun dari kendaraan. Terus awasi. Franco duduk di kursi sambil menghisap cerutu sementara seorang wanita bertubuh seksi menuangkan minuman untuknya di sampingnya. Kita telah memasuki wilayah Roka ST. Carl memperingatkan dengan hati-hati. Hentikan mobilnya. Aku ingin tahu lokasi pasti Zain, kata Nicole. Dia lalu mengeluarkan tablet. Aktifkan radar pintar. Radar pintar telah diaktifkan. Nicole menyebutkan koordinatnya dan radar pintar itu mulai mencari. Setelah beberapa saat, sebuah titik merah muncul di tablet. Ke arah sini, Nicole menyinkronkan tablet ke mobil Carl, yang mengikuti rute dan terus melaju menuju titik merah. Jalanan sepi, sesekali terdengar suara teriakan hewan-hewan di pulau itu. Saat mereka melaju mendekati lokasi titik merah, Nicole tiba-tiba berkata, pelan-pelan saja dan tetap waspada. Carl mengemudi sambil memperhatikan pergerakan di depan dan di sebelah kanannya, dan Nicole siap dengan senjata di tangan. Tiba-tiba, mobilnya berbunyi bip, dan Carl menginjak rem mendadak. Ada ladang ranjau di depan. Turun. Mereka berdua melengkapi senjata mereka dan berlari ke dalam hutan. Mengikuti monitor lengan, Nicole dan Carl mendekati titik merah dan mengeluarkan teropong mereka untuk mengamati medan dan target. Ada banyak dari mereka. Zain seharusnya ada di dalam, kata Nicole setelah mempelajari situasinya. Apa yang harus kita lakukan? Carl menatapnya. Ada tebing di sana. Seharusnya jumlah orang di sana lebih sedikit. Ayo kita berdua naik dari sana. Nicole membuat rencana pertempuran, lalu mereka berdua mulai bergerak. Sesampainya di tebing, Nicole mengukur jaraknya secara visual. Tebing ini tingginya sekitar 8 meter. Cari titik jangkar di setiap sisi, lalu cepat lari ke sana. Tertabrak. Carl menatap Nicole dengan tak percaya. Ya, ini akan mengurangi waktu. Aku akan berlari ke sana dan mencari titik jangkar, lalu kamu menyiapkan jembatan untuk memudahkan evakuasi nanti, kata Nicole. Carl menirukan kata oke dengan jari-jarinya. Nicole mengemudikan pesawat tanpa awak, membawa tali ke tepi seberang untuk membuat titik jangkar cepat, lalu membuat titik jangkar lain di sisi ini. Ia menginjakkan kaki di tali untuk menguji kestabilannya. Kerikil berjatuhan, tetapi tali dan titik jangkar masih dapat menahan beban. Jadi, ia mundur beberapa langkah dan menggunakan inersia untuk berlari dengan jari kakinya di atas tali ke tepi seberang secepat mungkin. Carl memandang dengan takjub, baginya, keadaan Nicole telah membaik lagi selama ia berpisah dari Nicole. Nicole memasang tali lain ke titik jangkar dan melemparkannya ke Carl, lalu mengambil senjatanya sendiri dan berjaga. Tak lama kemudian, Carl selesai menentukan rute evakuasi dan menghampiri Nicole sambil membawa senjatanya. Ada 2 orang di sana. Kau kalahkan mereka. Aku akan pergi ke sini dan kita akan bertemu di pintu belakang. Nicole menggunakan drone untuk memetakan medan dan mengirimkannya ke Carl. Keduanya berpisah. Nicole menyelinap ke arah para penjaga dan menjatuhkan mereka dengan beberapa pukulan. Carl melakukan hal yang sama, menjatuhkan mereka dengan pisau tangan biasa dan bergabung dengan Nicole di pintu belakang. Carl segera membuka pintu, dan mereka masuk bersama-sama. Di dalam gelap gulita, mereka mengenakan kacamata penglihatan malam agar dapat melihat dengan jelas situasi di dalam. Nicole dan Carl berkomunikasi dengan gerakan tangan, lalu melanjutkan masuk. Zain sedang memulihkan diri di tempat tidur sederhana di bawah perlindungan anak buahnya. Pendengarannya sangat tajam. Ketika tiba-tiba ia mendengar suara yang berbeda dari biasanya, ia melompat ke tempat tidur, memberi isyarat kepada anak buahnya, dan berlindung. Nicole dan Carl berhasil menyelinap ke lokasi Zain. Ketika mereka melihat seorang penjaga, Nicole memberitahu Carl agar berhati-hati dan menghabisi pria itu. Dia hendak mendekati penjaga itu ketika penjaga itu tiba-tiba berbalik dan beberapa orang lainnya bergegas menghampiri dan mengepung Carl. Jatuhkan senjatamu. Carl mengamati orang-orang yang berkumpul di sekitarnya dan perlahan-lahan meletakkan senjatanya ke tanah, memberi waktu bagi Nicole untuk menghabisi mereka. Nicole langsung melemparkan alat penembak pintar saat Carl terlihat.
Alat penembak pintar itu sudah membidik kepala semua orang dan siap menghabisi orang-orang di sekitar Kal hanya dengan menekan sebuah tombol. Bab 928. Kal perlahan menarik tangannya dari senjata dan hendak memberi isyarat kepada Nicole untuk menembak ketika sesosok tubuh muncul dari belakang. Nicole segera membidik dengan senjatanya dan melalui teropong ia melihat wajah Zain yang telah lama ditunggu-tunggu. Dia dengan tegas mengeluarkan suara kode, yang didengar dan dikenali oleh Zain dan Kal. "Minggir, teman." Zain memanggil anak buahnya sambil mengerutkan kening. Zain mendekat dan mengamati lebih dekat orang yang dikelilinginya. "Kal." "Zain." Kal tidak menyangka orang di sekitarnya adalah Zain. "Kamu baik-baik saja, Zain?" tanya Kal dengan khawatir. "Aku baik-baik saja. Bagaimana kau bisa menemukanku di sini?" tanya Zain. "Zain," kata Nicole sambil berlari keluar dari bayangan. "Nicole." Hati Zain mencelos saat melihat Nicole, tidak menyangka Nicole akhirnya akan menemukannya di sini. "Zain, benarkah itu kamu?" Nicole mengamati Zain dengan saksama, sangat gembira. Zain, sebaliknya, tampak dilematis, karena ia merasa tidak nyaman. "Nicole, apa yang membawamu ke sini?" "Tentu saja aku khawatir padamu." "Apa yang terjadi dengan lenganmu?" Nicole memperhatikan bahwa lengan Zain dibalut perban. "Tidak apa-apa, hanya cedera ringan." Hak cipta novel drama, org, hak cipta dilindungi undang-undang. "Kalian semua tetap waspada," Zain menginstruksikan anak buahnya. "Kemarilah dan duduklah. Bagaimana kau bisa menembus garis pertahanan?" Zain agak bingung. Dia sudah memasang pertahanan yang kuat, tidak menyangka masih ada celah. "Kami tidak bisa masuk lewat depan, tapi masih mungkin lewat belakang," kata Nicole. "Saya tahu bagian belakangnya, itu hanya gertakan, yang bahkan lebih tidak mungkin," kata Zain dengan percaya diri, karena dia tahu medan di sekitarnya seperti punggung tangannya. "Bagi kebanyakan orang, itu mustahil. Tetapi saya Nicole. Tidak ada yang tidak bisa saya lakukan," kata Nicole dengan percaya diri. Zain menatap mata Nicole dan percaya bahwa kemampuan Nicole berada di luar imajinasinya. Sambil menatap Nicole dengan bangga, ia berkata, "Aku benar-benar lega melihat dirimu yang sekarang." "Zain, ada satu hal yang tidak aku mengerti." Nicole menatapnya dengan bingung. "Apa itu?" "Orang-orang di luar sana itu tidak seperti orang-orang kita. Kalau tidak, Nicole tidak akan mau repot-repot menyeberangi tebing itu." "Benar, mereka benar-benar bukan orang-orang kita. Seorang teman mengirim mereka untuk melindungiku." Ngomong-ngomong, sedikit kesedihan yang tak terlihat melintas di wajah Zain, sesuatu yang belum pernah dilihat Nicole sebelumnya. "Tidak heran aku tidak mengenali mereka." "Di mana orang-orang kita?" tanya Nicole. "Semua orang kita tewas dalam pertempuran untuk melindungiku." Ada kilatan kebencian di mata Zain. "Apa?" Mata Nicole dan Kal membelalak kaget. Siapa yang melakukan ini? Hati Nicole berkobar karena marah, tidak menyangka Zain akan bertemu lawannya kali ini. Organisasi misterius. Rinciannya masih samar untuk saat ini. Modus operandi mereka unik, tidak seperti mereka yang pernah kita temui di masa lalu. Zain mengingat kembali kejadian saat itu, di mana anak buahnya jatuh satu demi satu di depannya. Organisasi misterius. Nicole bertanya-tanya. "Ngomong-ngomong, bagaimana kalian bisa masuk ke Roka ST?" Zain tiba-tiba bertanya, karena tidak ada seorang pun yang datang ke pulau itu sejak dia terjebak di sini. "Kami mencari koordinat Anda dan mengikutinya langsung ke Roka ST," kata Kal. Bab 929. Apakah ada rintangan di sepanjang jalan? Zain bertanya kepada Kal dengan hati-hati. Kal mengenang. "Tidak, bahkan tidak ada mobil di jalan menuju Roka ST." Zain mendengarnya dan menghela napas panjang. "Ada apa, Zain?" tanya Nicole sambil menatap wajahnya yang kebingungan. "Aku khawatir ada yang sengaja membiarkanmu masuk," kata Zain tentang kecurigaannya. "Mungkinkah ada yang mengawasi pulau itu, dan itulah sebabnya kau tidak bisa keluar?" Nicole mencoba menebak. Zain menganggukkan kepalanya. Setelah terluka, dia tidak bisa bertarung seperti sebelumnya. Dia telah mencoba melawan beberapa kali bersama anak buahnya, tetapi mereka berhasil dipukul mundur.
Anak buah yang dikirim kepadanya oleh teman-temannya juga tewas dan terluka. Nicole tersentak. Kali ini lawannya lebih hebat dari yang terlihat, dan tampaknya pertarungan yang sulit akan segera dimulai. Zain, kenapa kau tidak membiarkanku memeriksa lenganmu terlebih dahulu? Nicole khawatir dengan cedera Zain. Baiklah. Zain tahu Nicole memiliki keterampilan medis yang unggul. Kondisinya terbatas, dan dia hanya merawat lukanya sebentar sebelum ini. Nicole mengeluarkan peralatan medis portabel dan menghampiri Zain. Perban putihnya dilepas, dan perban berdarahnya pun dilepas. Ini bukan pertama kalinya Nicole melihat hal seperti itu. Tindakannya cekatan dan cepat saat dia terus melepas perban. Tak lama kemudian luka berdarah akibat pecahan peluru terlihat. Nicole merasa sakit melihat kondisi seperti itu. Zain, serpihan peluru itu harus segera dikeluarkan, tetapi aku hanya punya satu suntikan anestesi. Mungkin akan sedikit sakit saat aku masuk lebih dalam nanti, jadi bersabarlah. Zain menatap Nicole dan mengangguk sambil tersenyum. Aku pernah mengalami hal yang lebih buruk. Rasa sakit ini tidak seberapa. Kau tidak perlu khawatir tentangku. Lakukan saja. Nicole menatapnya dan mengangguk dengan sungguh-sungguh, lalu mengambil alat itu dan mulai mengeluarkan serpihan. Serpihan di dermis cukup mudah dikeluarkan, dan Zain tidak merasakan apapun. Ia mengerutkan mulutnya dan tidak bersuara saat Nicole memasukkan alat itu lebih dalam ke jaringan otot. Semuanya sudah dikeluarkan. Nicole meletakkan pecahan peluru terakhir di atas meja, lalu memoleskan obat khusus dan membalut lukanya. Keterampilan yang hebat, Nicole. Aku merasa jauh lebih baik sekarang. Setelah pecahan peluru disingkirkan, lengan yang terluka terasa jauh lebih baik. Nicole tahu Zain tidak ingin dia mengkhawatirkannya. Dia hanya menatapnya sebentar, tidak berkata apa-apa lagi. Zain, apakah satu-satunya jalan keluar di seluruh Roka ST adalah jalan yang kita lalui? Tanya Nicole. Ya, aku sudah mencari hampir seluruh pulau dan belum menemukan jalan keluar darat kedua, kecuali. Kecuali apa? Tanya Nicole. Kecuali kita mengambil jalur laut, tetapi kita tidak punya perahu. Itulah hal yang sedang diperjuangkan Zain. Jalur laut, gumam Nicole sambil berpikir keras. Mungkin aku bisa memanggil beberapa perahu. Nicole menatap mereka dengan mata berbinar. Zain tidak dapat mempercayai telinganya. Aku menghubungi Rowan sebelum aku datang ke sini. Mungkin orang-orangnya bisa memberiku beberapa perahu. Nicole menatap Zain. Zain berpikir lama lalu menatap Nicole. Kita perlu bersiap dulu. Pilih tempat di luar jangkauan pengintaian musuh sebagai titik penjemputan. Baiklah, Kal dan aku akan keluar dan mencarinya. Ini sketsa yang kubuat sebelumnya dengan beberapa lokasi penting yang ditandai di atasnya. Kalian mungkin membutuhkannya. Zain menyerahkannya kepada Nicole. Nicole mengeluarkan ponselnya untuk mengambil foto dan menyinkronkannya ke perangkat pintarnya. Zain, hati-hati di sini. Kal, ayo pergi. Nicole dan Kal keluar sambil membawa senjata mereka. Mengikuti sketsa pulau yang dibuat Zain, Nicole dan Kal menemukan sebuah tempat di pantai di Roka ST. Ini adalah sisi belakang Roka ST, yang terjauh dari kota. Bab 930. Setelah mengamati sejenak, Nicole berkata kepada Kal, tinggalkan jejak. Kemudian mereka berdua pergi untuk memeriksa lokasi lainnya. Tinggalkan jejak di sini. Kal melakukan apa yang diperintahkan Nicole. Jika seluruh Roka ST berada di bawah pengawasan musuh, bagaimana kapal-kapal bisa masuk? Kal mengajukan pertanyaan yang telah dipikirkan Nicole. Aku juga memikirkannya, tetapi kita tidak bisa terlalu banyak berpikir sekarang. Kita akan tahu ketika kita menyeberangi jembatan. Terjebak di pulau terpencil ini, Nicole juga tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, tetapi hanya bisa membiarkan Kal meninggalkan jejak, dan kemudian mereka kembali untuk belajar secara rinci. Mereka telah menandai semua tempat yang cocok untuk perahu berlabuh. Kal, kamu ambil mobilnya kembali, dan aku akan melihat-lihat. Setelah Kal pergi, Nicole naik ke puncak salah satu bukit tertinggi dan mengeluarkan teropongnya untuk mengamati pintu masuk Roka ST. Memang ada banyak pria berpakaian hitam yang menjaga pintu masuk. Dengan jumlah dan perlengkapan mereka saat ini, tampaknya berjuang untuk keluar dari sana bukanlah hal yang mungkin. Kembali di tempat Zain,
Carl sudah membawa mobil kembali. Apa kau menemukan sesuatu, Nicole? Tanya Carl. Pintu masuk ke Roca ST telah ditutup oleh orang-orang berpakaian hitam. Kami sekarang benar-benar terjebak. Nicole menceritakan apa yang dilihatnya. Zain menghantamkan tinjunya dengan keras ke meja. Sepertinya gerombolan ini mencoba menjebak kita di sini dengan mudah. Apakah kau menemukan tempat di mana babi hutan itu bisa berlabuh? Zain menoleh ke arah Nicole. Ya, aku sudah meminta Carl untuk meninggalkan tanda di tempat yang berbeda. Mengapa kamu tidak membuat rencana pertempuran, Zain? Nicole menatap Zain. Kalian berdua baru saja tiba di pulau hari ini. Musuh pasti akan mengawasi kalian berdua. Jika kita bertindak sekarang, kita pasti akan ketahuan. Mari kita tetap di sini hari ini, dan kamu dan Carl melakukan persiapan yang diperlukan, kata Zain. Baiklah. Nicole dan Carl segera keluar. Seseorang, awasi situasi di luar pulau dengan saksama dan terus beri tahu aku. Ya, novel drama, Orc memiliki semua hak cipta konten. Setelah memberikan instruksi, Zain mengeluarkan sketsa dan mempelajari dengan cermat rencana pelariannya. Nicole dan Carl keluar dan memeriksa perlengkapan semua orang. Senjata dan perlengkapan para pria baik-baik saja, tetapi jumlah prianya tidak cukup. Carl, pilih 10 orang terbaik di antara mereka untuk melindungi Zain saat evakuasi. Oke, Nicole pergi ke tempat terpencil dan mengeluarkan pagernya. Halo, halo. Setelah menunggu lama, sebuah suara menjawab. Baiklah, siapkan 3 perahu, lalu tunggu sinyalku dan berlayarlah ke selatan Roca ST. Aku telah menandai 3 titik di sana. Hentikan 1 perahu di setiap titik. Nicole menjelaskan kepada pria berjas itu. Oke, di tengah suasana tegang, Nicole dan lainnya menghabiskan malam tanpa kejadian apapun di Roca ST. Keesokan harinya, sebelum fajar, seorang pria yang bertugas jaga di Roca ST tiba-tiba menyadari sekelompok pria menyelinap ke arah mereka dan segera melaporkan kembali ke Zain. Ada sekelompok pria tak dikenal memasuki Roca ST. Ada berapa jumlahnya? Setidaknya 20, mungkin 30. Pimpin tim dan sergap musuh. Zain mengambil senjatanya dan bersiap untuk bertempur.